Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kenalin, aku Anin. Terus Halo ada, semuanya, aku Nata. Halo semuanya, aku Sahas. oke. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai seputar budaya Tiongkok nih teman-teman. Mulai dari hal-hal yang mungkin udah sering kita lihat, kayak kebiasaan masyarakatnya, sampai akhirnya nanti kita bakal ngobrolin salah satu film Tiongkok yang menurut kita ini menarik banget buat dibahas dari sisi budayanya nih teman-teman. Ya, jadi santai aja ya guys, anggap aja lagi dengerin 3 mahasiswa yang lagi ngobrol. Bedanya obrolan kita ini buat nilai UAS. Yeay. Apa ya? Oke, kalau ngomongin Tiongkok pasti yang kepikiran itu apa sih guys? Imlek sih. Fix. Oke. Jawaban semua orang pasti rata-rata itu sih. Nah, kebetulan nih, Nata kan keturunan Tionghoa ya. Jadi penasaran nih, sebenarnya kalau Imlek itu gimana sih di keluarga kamu? Kalau di keluarga aku ya, Iya. kalau di keluarga aku sih yang paling utama sebenarnya kumpul keluarga ya. Jadi semuanya yang bisa pulang ya pulang buat kita kumpul-kumpul. Terus kita makan bareng, kita ngobrol, terus kita doa bareng juga. Dan juga yang paling penting adalah yang tua bagi-bagi angpau ke yang muda. Lebih tepatnya yang udah nikah bagi angpau ke yang belum nikah, ataupun yang udah nikah bisa ngasih juga ke orang tuanya gitu. Akhirnya keluar juga kata angpau tuh. Itu bonus sih. Katanya bonus tapi ditunggu setahun sekali ya. Kayak lebaran nih konsepnya. Mau dong Betul. aku juga dikasih angpau. Nah, selain itu, ada gak sih nilai yang menurut kamu paling penting saat Imlek? Menurut aku sih lebih ke rasa kekeluargaannya ya. Jadi momen itu tuh benar-benar dipakai buat ketemu keluarga besar. Makanya hubungan antara anggota keluarga jadi tetap dekat walaupun sibuk masing-masing. Jadi kayak seru banget. Berarti sebenarnya Wow. si Imlek-Imlek ini tuh bukan cuma perayaan ya teman-teman, tapi juga suatu sarana menjaga hubungan keluarga, ikatan keluarga sama aja kayak lebaran. Kalau di kita Indo ini dan Islam ya. Yes. Benar banget. Kalau misalnya kita ngomongin budaya nih, menurut aku kan sekarang juga udah banyak ya orang yang belajar budaya dari banyak apa sih namanya bidang gitu kayak musik, film. Setuju, kadang abis nonton film tuh dari suatu negara, jadi kayak kepo gitu gak sih sama budayanya gitu. Apa dari penasaran sama budayanya terus kebiasaannya juga kan. Nah, kalau misalnya kalian ini nih Sahas sama Nata, kalian tuh suka nonton film Tiongkok gak sih? Aku sih lumayan sering. Kalau aku lebih sering nonton dramanya sih. Drama yang gimana nih? Short dramanya atau gimana? Terus genre favoritnya apa nih? Genre favoritnya itu komedi sama family sleep. Oh, Sahas Kalau- gimana nih, Has? Kalau aku slice of life. Nah, kalau aku sih apa aja ya, yang penting gak ngantuk. Kayak bahkan short drama yang buah-buahan itu juga aku tonton, guys. Nah, jadi emang film keluarga Tiongkok tuh sering bikin mikir gitu ya. Iya, kelihatannya tuh kayak sederhana gitu kan. Tapi abis selesai nonton tuh malah kayak kepikiran terus. Nah, ngomong-ngomong soal yang agak mikir dan kepikiran terus nih, dan tentang keluarga ya, ini bisa kita kaitin nih dengan si Imlek-Imlek tadi. Minggu kemarin tuh kita sempat nonton Haimom nih, teman-teman. Yang belum tahu, film ini tuh menceritakan Jia Xiaoling yang merasa belum bisa membahagiakan ibunya. Terus setelah ibunya mengalami kecelakaan, Jia Xiaoling ini tiba-tiba kembali ke tahun 1981 dan bertemu ibunya ketika masih muda. Nah, di situ dia tuh kayak berusaha untuk mengubah kehidupan ibunya biar ibunya tuh punya masa depan yang lebih bahagia, guys. Ya, tapi justru di akhir cerita dia sadar kalau selama ini tuh ibunya selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya dibanding dirinya sendiri. Sedih. Nah, jujur awalnya aku tuh ngira film ini tuh film komedi biasa, guys. Iya banget lagi sama. Terus endingnya Ya YTTT. YTT aja. iya YTTA guys. Nah, terus nih, Nata, Sahas, selama kalian nonton nih, apa yang paling kalian notice di budayanya gitu? Yang paling jelas itu menurut aku hubungan keluarganya. Di film ini keluarga itu benar-benar jadi prioritas utama. Semua keputusan yang diambil tokohnya itu hampir selalu mempertimbangkan keluarga. Aku juga notice sih pengorbanan orang tuanya
itu. Terus ibunya Xiaoling kan kerja keras, terus gak banyak mengeluh dan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Kalau aku sendiri sih ya, ngelihatnya dari kehidupan masyarakatnya, dimana kayak tetangganya tuh saling kenal, sering kumpul, saling bantu. Jadi terasa banget nih kehidupan kayak kota kecil di tahun 1980-an yang masih akrab. Sebenarnya kalau mau dilihat di modern ini mungkin kayak di Betawi, Sunda gitu-gitu, mereka tuh kayak kan rumahnya masih kanan kiri saudara, jadi masih akrab banget, palingan gitu sih. Iya benar. Nah, walaupun hidupnya sederhana itu, mereka tetap terlihat bahagia karena ya mereka punya lingkungan yang hangat. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi teorinya nih ya guys. Kalau yang kita udah coba cari-cari karena kita tertarik banget sama film ini, bahkan kita sampai mendalami gitu. Yang pertama itu ada teori Hofstede guys. Nah, menurut Nata nih, dari teori ini menurut kamu apa yang paling kelihatan? Kalau menurut aku yang paling kelihatan itu kolektivisme. Jadi dalam budaya Tiongkok itu kepentingan keluarga sering banget lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Contohnya Xiaoling ya. Iya, dia itu sebenarnya bisa aja kan mikirin dirinya sendiri, tapi yang dia lakuin justru berusaha buat ibunya tuh lebih bahagia. Respect banget sih. Jujur, Wei Xiaoling. Nah, jadi semua tindakannya itu berpusat ke keluarga ya, Nata. Ya, selain Iya. itu ada juga kayak long term orientation-nya gitu. Jadi masyarakat Tiongkok tuh percaya bahwa kerja keras hari ini adalah investasi untuk masa depan. Nah, makanya Ibu Xiaoling itu rela kerja keras demi masa depan Xiaoling. Betul banget tuh, J. Nah, tadi udah ada teori Hofstede, sekarang nih kita move ke teorinya Edward T. Hall. Nah, Gimana menurut nih teorinya ya? menurut Hall, budaya Tiongkok termasuk budaya high context. Jadi artinya banyak pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, contohnya di film gimana tuh, J? Contohnya itu, ibunya hampir nggak pernah bilang I love you. Tapi kita tetap tahu kalau ibunya itu sayang sama Xiaoling. Karena kasih sayangnya itu ditunjukkannya bukan lewat kata-kata, tapi lewat perhatian, lewat pengorbanan, dan tindakan sehari-hari. Jadi tindakannya lebih bermakna daripada kata-kata. Nah, ini yang paling menarik dan sering banget keluar kalau misalnya kita ngebahas dongeng-dongeng di matkulnya Pak Sugiri ya guys. Konsep filial piety, gimana tuh konsepnya? Nata, kalau di Indo sih mungkin berbakti kepada orang tua. Cuma coba kita tanyakan lebih lanjutnya ke Nata. Mana sih? Ya situ Nata. Iya, jadi dalam budaya Tiongkok itu dikenal istilah Xiaoxun atau bakti kepada orang tua. Anak itu memiliki kewajiban menghormati dan membalas jasa orang tuanya. Kayak gitu. Dan seluruh perjalanan Xiaoling tuh ke masa lalu sebenarnya lahir dari rasa ingin membalas kasih sayang ibunya. Jadi guys, inti film ini tuh bukan sekedar time travel, tapi juga tentang anak yang sayang kepada orang tuanya. Terus nih ya, kalau misalnya dibandingin sama Indonesia gimana tuh kayak budayanya si Xiao tadi? Menurutku banyak persamaannya sih. Jadi sama-sama menghormati orang tua, sama-sama mengutamakan keluarga, dan sama-sama punya budaya saling membantu. Kalau Iya. bedanya apa nih, Nata? Nah, bedanya itu mungkin cara ngungkapinnya ya. Kalau di Indonesia kan lebih banyak keluarga yang terbuka gitu mengucapkan rasa sayangnya. Sedangkan di Tiongkok itu lebih sering ditunjukkan lewat tindakan. Jadi sebenarnya ya, basically asik sayangnya tuh sama, cuma bahasanya aja yang beda, pengungkapannya aja yang beda gitu teman-teman. Nah, next nih, kalau misalnya orang Indo sama Tiongkok tuh berinteraksi, tantangannya apa ya? Coba kalian iniin sama, kan kita selain dari film mungkin juga kita udah diajar sama si Chung Warren sama juga cerita-cerita dari Laoshe nih, gimana nih? Dari Sahas dulu deh. Menurut aku sih dari perbedaan gaya komunikasinya. Jadi orang Indonesia tuh mungkin mengira orang Tiongkok terlalu pendiam gitu. Nah, ini juga sempat dibahas ya sama pas pelajaran lintas budaya, terus juga sama Anas Lauscher. Oke, kalau dari Nata gimana? Iya benar kata Sahas. Padahal tuh sebenarnya mereka cuma lebih hati-hati aja dalam mengungkapin perasaan atau menyampaikan kritik supaya enggak buat orang lain tuh kehilangan muka.
Selain yang tadi juga tuh ya di Tiongkok sana tuh guys, orang tuh bener-bener mentingin muka, maksudnya kayak harga diri dan ngejaga malu lah gitu. Dan untuk kita sebagai orang luar itu penting buat paham latar budaya sebelum nilai seseorang, dan itu juga bikin kita lebih aware gitu loh ke depannya. Dicatat ya guys. Oke, nah terakhir nih, setelah kita ngobrol sepanjang ini, aku jadi penasaran, menurut kalian kenapa ya akhirnya kita sepakat milih film Hai Mom ini buat kita bahas di podcast kali ini? Kalau aku itu awalnya tertarik karena ceritanya itu sederhana dan cukup menyentuh sih menurut aku. Tapi setelah kita bahas lebih dalam, ternyata film ini tuh nyimpan banyak nilai budaya Tiongkok yang ditampilkan secara alami. Jadi kita bisa belajar budaya tanpa merasa lagi diajarin gitu. Bener. Aku juga ngerasa begitu sih. Film ini tuh bukan cuma bikin penonton ikut merasakan emosi para tokohnya, tapi juga memperlihatkan bagaimana keluarga, masyarakat, dan cara berkomunikasi di Tiongkok. Jadi teori-teori yang kita pelajari di kelas tuh ternyata beneran bisa kita lihat di dalam film gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku justru suka karena setelah nonton sama diskusi ini, aku sadar kalau misalnya banyak nilai budaya Tiongkok yang ternyata mirip sama Indonesia gitu, sama-sama menjunjung tinggi keluarga, menghormati orang tua, terus juga rela berkorban demi orang yang kita sayang. Jadi, walaupun sebenarnya budayanya agak berbeda ya, tapi masih banyak nilai yang bisa kita pahamin bareng-bareng. Nah, menurut aku itu juga yang bikin film ini cocok dijadiin objek observasi komunikasi lintas budaya kita. Karena kita gak cuma menikmati alur ceritanya, tapi kan juga belajar memahami cara berpikir dan cara berkomunikasi masyarakat dari budaya yang berbeda gitu. Setuju banget tuh Cie. Nah, semoga dari obrolan kita hari ini teman-teman juga bisa ngelihat kalau film ini tuh bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi media untuk belajar budaya, terus juga memahami orang lain untuk jadi lebih baik. Karena yang tadi kayak yang udah kita bahas tadi, dari sini kita bisa jadi lebih aware dengan orang-orang sekitar kita gitu loh, dengan budayanya, latar belakangnya gitu. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah dengerin podcast kita nih. Aku Anin. Aku Nata. Dan aku Sahas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. 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 Yay.